pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-6 ditambah ayat yang ke-19 sampai 21. Matius pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Kita baca secara berganti-gantian. Saya memulainya. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi zakat, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang Nabi di rumah beribadah dan di rumah supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengap dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga mengap dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita bersama. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini tema yang saya buat, hati yang melihat yang tersembunyi. Gimana sih hati yang melihat yang tersembunyi? Bapak Ibu, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kejahatan itu bermula dari mata. Ya, biasanya yang bermula dari mata apa biasanya? Cinta. Siapa yang jawab tadi? Inang segian. Cinta. Tapi ada firman Tuhan mengatakan, kalau matamu gelap, maka gelaplah hidupmu. Kalau matamu terang, maka teranglah matamu. Jadi kejahatan itu bisa bermula dari mata, Bapak Ibu. Nah, kalau Inang Syagian, dia bilang bahwa yang dari mata itu datangnya cinta, bukan kejahatan. Semoga itu yang kita miliki, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini tema yang saya buat, hati yang melihat yang tersembunyi. Ada pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, untuk siapa kita melakukan ibadah kita hari ini dan pelayanan kita? Untuk siapa Bapak Ibu melakukan ibadah hari ini? Untuk Guru Chris John? Untuk Tuhan. Untuk mendapat pujian dari manusia kah? Ataukah untuk kemuliaan Allah? Mari kita lihat kenapa Tuhan menyampaikan firman ini kepada murid-muridnya. Dan kenapa Tuhan menyinggung orang-orang Farisi? Kemunafikan dalam ibadah orang Farisi, mereka ketika mereka memberikan persembahan Bapak Ibu ke dalam kotak persembahan seperti ini, maka trompet mereka bunyikan untuk membuat jemaat orang-orang lain mengetahui bahwa mereka sedang memberikan persembahan. Adakah di antara kita kalau uang 2.000, kalau bisa jangan sampai nampak. Tapi kalau sudah 20.000, kalau bisa nampaklah hijaunya. Iya kan? Mari kita selidiki hati kita Bapak Ibu. Nah, orang Farisi seperti itu. Ketika mereka memberikan persembahan, kalau bisa semua orang tahu, maka trompet mereka bunyikan. Maka Tuhan menyinggung itu. Tuhan menyinggung orang-orang Farisi ini. Hati kitakah yang sedang mencari kemuliaan Allah atau mencari kemuliaan diri sendiri? Karena orang-orang Farisi ketika mereka melayani, ketika mereka memberikan persembahan Bapak Ibu, mereka sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Harusnya Tuhan yang dipermuliakan, harusnya Tuhan yang dipuji di situ, harusnya Tuhan yang ditinggikan di situ. Tapi ketika mereka melakukan pelayanan hanya untuk diri sendiri. Bapak Ibu, saya mau memuji satu orang di sini yang menurut saya beberapa hari ini ketika dia pelayanan,
Sungguh luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Inang Siagian. Ya, langsung naik kupingnya, Nang. Enggak ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, langsung ditutup telinganya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, boleh nggak kita mendapat pujian? Boleh. Tapi bagaimana kita menanggapi pujian itu kan? Apakah pujian itu akan membuat kita semakin lupa diri? Atau ketika kita dipuji, kita akan semakin memperbaiki diri kita untuk memberikan yang lebih baik lagi? Bapak Ibu, prinsip ibadah yang tersembunyi, Tuhan mengatakan supaya ketika mereka memberikan sedekah, memberikan sesuatu, janganlah diketahui apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya, saran untuk kerendahan hati. Tangan kiri tidak tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang murni, hanya untuk kemuliaan Allah, Dialah yang akan memberikan upah kepada kita. Kata firman Tuhan, kalau kita dipuji orang dan kita menerima pujian itu untuk kemuliaan kita, maka udah itu upah kita. Gak ada lagi upah yang daripada Tuhan. Udah cukup itu. Bapak Ibu, maukah berkat dari Tuhan atau pujian dari manusia? Mana yang kita pilih? Berkat dari Tuhan ya, daripada pujian dari manusia. Prinsip yang sama dalam doa. Tuhan bilang, kalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu kamarmu, berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi, maka Bapamu yang tersembunyi akan melihat engkau. Bapak Ibu, apakah kita tidak boleh berdoa syafaat di gereja? Besok-besok gak ada lagi yang mau doa syafaat ini, kalau dilarang firman Tuhan. Apakah itu maksudnya? Kembali lagi ke motivasi kita. Ketika kita berdoa, apakah kita sungguh-sungguh memang mau mendoakan bangsa kita? Apakah kita sungguh-sungguh mau mendoakan topik-topik doa yang ada, pelayanan kita, gereja kita, jemaat yang sakit, atau hanya untuk ditengok orang? Wah, bagus ya pelayananmu ya. Wah, bagus ya hari ini kamu WL. Bagus kamu hari ini doa syafaatnya. Mari kita koreksi. Ketika kita pelayanan, apakah seperti itu diri kita, Bapak Ibu? Kalaulah pernah ada, karena saya pernah ada di posisi itu, Bapak Ibu. Karena saya pernah ada, kayak Wang Sogi kemarin ya, kesaksian ya. Saya pernah sombong karena ya nilai ketika saya khotbah, nilai saya selalu bagus. Ya, saya pernah merasa bahwa untuk apa lagi saya belajar ya. Saya pernah lupa diri, Bapak Ibu, sampai saya mengkoreksi diri saya. Dan Bapak Ibu, kenapa saya ketika datang ke sini memulai khotbah, saya selalu memandang salib ini. Ada sejarahnya, Bapak Ibu. Waktu itu saya hampir diusir dari asrama karena tidak sanggup bayar uang kuliah. Ini pengusiran yang ketiga, yang terakhir. Dan ketua STT itu sudah benar-benar suruh saya bawa kopermu. Lalu istilahnya ketua OSIS ya, kalau di situ namanya senat. Ketua senatnya panggil saya. Dia kebetulan adalah keponakan pendeta saya yang di Medan. Dia panggil saya, suruh ke ruang chapel. Ruang chapel itu ruang ibadah. Dia panggil saya, terus dia kasih bangku di situ, duduk dengan saya. Kemudian dia kasih tahu, saya sudah tahu berita tentang kamu, Chris John. Iya Kak, kalau Kakak sudah tahu, ya mungkin saya akan beres-beres barang-barang saya minggu ini. Saya bilang gitu. Lalu dia bilang bahwa kamu tahu nggak, ketika orang-orang dulu pandang salib itu adalah lambang kutuk, itu adalah lambang kesengsaraan, dan gak ada pengharapan di situ. Lalu dia suruh saya melihat salib. Ketika saya punya masalah, Chris John, saya selalu pandang salib itu. Ketika saya dalam keterpurukan, Chris John, saya selalu lihat salib itu. Bapak Ibu, dari situlah saya mulai memandang salib. Dari situlah saya mulai, ketika saya pelayanan, saya harus lihat salib. Bahkan ketika saya membuat firman, saya harus lihat salib. Karena saya percaya, itulah yang akan menolong dan menguatkan saya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ketika itu, akhirnya saya mendapatkan panggilan pekerjaan. Jadi cleaning service di sebuah gereja GSPDI. Akhirnya saya bekerja di situ. Dan seluruh gaji saya langsung dikirim ke kampus.
Karena kami makan udah di asrama. Jadi saya nggak perlu lagi pegang uang. Ya, kalau butuh sabun kan ada adik kelas. Misalnya begitu ya. Kalau di asrama satu milik semua ya, kayak SCTP, satu untuk semua. Nah, mereka biasanya mau bagi. Nah, saya nggak tahu baginya itu memang karena kasih atau karena takut. Ya kan? Karena senior. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, prinsip yang sama dalam doa Tuhan bilang bahwa orang-orang Farisi ini mereka suka berdoa di tempat-tempat yang strategis, di rumah ibadat, di tikungan-tikungan jalan raya. Gimana tikungan-tikungan jalan raya Bapak Ibu? Kalau kita lihat tikungan-tikungan jalan raya, biasanya lebih rame, ada jualan-jualan di situ ya. Lebih rame orang jualan di situ karena tempat pertemuan semua kendaraan. Nah, orang Farisi mereka sangat suka berdoa di situ supaya orang-orang lihat, nah ini betul imam ini betul pilihan Tuhan ini. Yang ditekankan Yesus adalah sikap hati dalam berdoa. Doa kita harus ditujukan kepada Allah, bukan mencari perhatian manusia. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan katakan kepada murid-murid, kepada orang-orang yang ada dalam rumah ibadat pada waktu itu, untuk menyinggung orang-orang Farisi yang terus-menerus hidup dalam kemunafikan. Semua barang duniawi bersifat sementara. Adakah di sini yang kendaraannya nggak pernah rusak? Handphone kita sudah berapa lama atau sudah berapa kali kita ganti handphone? Atau ada yang miliki handphone dari dulu sampai sekarang cuma satu handphonenya? Boleh angkat tangan? Nggak ada kan? Berarti sudah lebih dari satu handphone kita semua ya. Artinya semua barang-barang yang kita beli dengan uang kita semuanya punya sifat sementara, nggak kekal. Nah, Tuhan mau supaya semua kekayaan yang kita kumpulkan yang nggak ada nilainya, bagaimana pandangan kita kepada harta itu adalah investasi untuk kekekalan, dengan memberi kepada yang membutuhkan, dengan melayani dalam gereja, dengan mengabarkan Injil, dengan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Mari kita gunakan harta kita. Bapak Ibu, apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Harta habis, mobil rusak. Kalaulah kita rawat-rawat mobil itu terus menerus dengan uang kita ganti-ganti spare partnya, terus menerus nanti nggak ada lagi selalu pengen ada yang baru, kan begitu. Kalau orang suka motor juga begitu kan, selalu pengen ada yang baru kalau dia pecinta motor. Apa yang kita khawatirkan Bapak Ibu? Barang-barang yang kita miliki, apakah kita khawatir kalau besok itu akan habis, kalau besok spare partnya nggak diganti, cewekku nggak akan mau lagi duduk, atau istriku nggak mau lagi duduk di sini? Apa yang memenuhi pikiran kita saat ini? Dengan apa kita menilai orang lain? Apakah kita memandang orang lain lebih kecil daripada kita karena harta kita? Apa yang membuat kita tidak bahagia tanpa semuanya itu? Mari kita jawab dalam hati kita Bapak Ibu. Kembali periksa motivasi kita ketika kita memberi, ketika kita melayani, beribadah, bahkan berdoa. Periksa motivasi kita. Kembangkan kehidupan doa pribadi kita, belajar memberi dengan tersembunyi ya. Investasi untuk kekekalan. Kita akan mengoleskan abu di dahi Bapak Ibu, lambang bahwa kita ini juga sementara. Kita yang adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Apa yang perlu kita sombongkan Bapak Ibu? Ingatlah, kita hanyalah debu. Tuhan melihat hati kita. Saya akan memulai nanti Bapak Ibu. Boleh mulai dari sebelah kanan.